sana, saudaraku ya, lalu melihat gambar Tuhan Yesus gitu. Lalu ya omong-omong gitu dalam roh, saya katakan kepala Tuhan itu ada uriulnya, uriul, ada aura, ada terangnya itu. Digambarkan bagus sekali. Lalu saya katakan kalau uriul itu, aura itu meliputi seluruh tubuh Kristus, seperti ketika Tuhan naik bukit transfigurasi, dipermuliakan, bukan hanya kepalanya bersinar, tapi seluruh tubuhnya, seluruh tubuh Kristus itu mulia. Betapa indahnya. Lalu saya lihat dalam roh ya, saudaraku, gambarnya mungkin tidak bergerak. Dalam roh kok seperti Tuhan itu geleng-geleng kepala begitu. Belum gitu, belum tercapai. Lalu saya lihat ada tangannya itu yang diangkat, ada strip hitam sedikit di tangannya itu. Saudara tahu maksudnya ya? Apa maksudnya apa? Dipaku, main paku gitu. Artinya mengorbankan dirinya, menyerahkan dirinya untuk dunia ini, supaya barang siapa percaya akan dia jangan binasa. Nah, saya merasa Tuhan ingin saya menguraikan itu, saudaraku ya. Ini Full Gospel Businessmen's Fellowship di seluruh muka bumi, potensinya luar biasa. Di Indonesia saya lihat di mana-mana sekarang seperti jamur gitu, tumbuh. Di Jakarta itu kasarnya ya setiap berapa bulan ada chapter baru gitu. Ujung Pandang, Ambon saya dengar bangkit, ada potensi luar biasa. Tapi apakah sudah bersinar itu tubuh Kristus? Apa semua sudah mulia? Nah, ini problemnya di sini. Mari kita buka kitab Yehezkiel dahulu. Yehezkiel ini jarang dibaca. Yehezkiel 22. Yehezkiel 22. Ketemu? Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Yehezkiel 22 ayat yang ke-30. Ditulis begini. Yehezkiel perjanjian lama, jangan dicari dekat wahyu nanti nggak dapat wahyu. Di perjanjian lama 22:30 ditulis begini. Aku mencari, aku ini Tuhan, aku mencari di tengah-tengah mereka seorang yang hendak mendirikan tembok atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, supaya jangan kumusnahkan, tetapi aku tidak menemuinya. Ini ayat sering disebut, saudaraku ya. Aku mencari, Tuhan itu mencari. Ini beberapa hari sama-sama di sini, saudara memuji menyembah Tuhan, saya senang, saudaraku ya. Saya dapat banyak berkat juga. Biarpun kemarin saya dengar ada sedikit beda pendapat mengenai prosperity message itu. Firman mengajar ambil yang baik gitu. Yang baik ambil gitu. Saya percaya prosperity message sekarang untuk Indonesia, saudaraku, perlu. Di Amerika kurang perlu.
Sebab di Amerika sudah prosper, sudah punya duit semua. Hamba Tuhan rata-rata punya jas lebih bagus dari panitia FGB di sini. Rata-rata. Tapi di Indonesia, saudaraku, saya tiap hari, hampir tiap hari, kecuali hari Minggu barangkali, hampir tiap hari menerima surat. Dari siapa? Dari pendeta-pendeta di desa itu. Lalu mengutarakan isi hatinya. 80% mengenai duit, saudaraku itu. Lalu kita suruh mereka sederhana, secukupnya. Lah wong ora cukup, suruh cukup bagaimana, saudaraku itu? Miskin, nggak punya apa-apa. Prosperity message untuk Indonesia zaman ini perlu, saudaraku. Kalau nggak bisa maju ini pekerjaan Tuhan. Tapi saya menghargai juga ada pendapat lain. Ambil yang baik, ambil gitu. Nah, sesuai dengan firman. Nah, ini Tuhan mencari, aku mencari. Mencari itu kalau saya mau ambil jam saya ini nggak usah dicari, tutup mata juga ketemu, saudaraku. Mencari ini berarti ini jamnya entah di mana di sini, harus dicari, jadi tidak nampak. Entah saudara kena atau tidak, saya kena, saudaraku. Masa Tuhan harus mencari saya? Kan saya yang cari Tuhan seharusnya ini. Aku mencari apa? Di tengah-tengah mereka. Diterapkan aja ya, Full Gospel Businessman. Apa ini? National Convention ini. Di tengah-tengah mereka ini Tuhan mencari. Jadi bukan yang nampak, tapi ada saudara-saudara yang Tuhan inginkan itu, yang Dia cari. Orang apa itu? Di tengah-tengah mereka seorang. Jadi orang. Saudara dan saya kan orang. Ada yang bukan barangkali. Semua orang. Yang dicari itu orang. Seorang. Tapi yang hendak mendirikan tembok. Yang mau mendirikan tembok. Atau mendirikan, atau yang mempertahankan negeri itu di hadapanku, di hadapan Tuhan, tidak sendiri, di hadapan Tuhan. Saya mau tanya saudara, apa Tuhan itu nggak sanggup mempertahankan sendiri sih? Bisa nggak Tuhan mempertahankan suatu kota, suatu daerah Indonesia? Ujung pandang, apa Tuhan tidak bisa? Bisa, tapi toh Dia cari orang. Mengapa? Menurut saya karena kasih-Nya. Kalau Dia mau, saudaraku, seluruh Indonesia, seluruh muka bumi, 2 detik, 1 detik bertobat semua, bisa. Tidak usah oleh Tuhan. Kirim saja malaikat yang serem satu itu. Lalu dia datang di ujung pandang. Lu bertobat enggak lu? Semua seluruh ujung pandang tersungkur, saudara. Apalagi kalau malaikatnya membawa. Lu bertobat enggak? Semua bertobat. Kalau Tuhan mau, 1 detik gemetar semua. Semua gunung berapi diledakkan aja bersama-sama. Wah, nanti kan bisa kalau Dia mau. Tapi Dia tidak mau. Aku mencari seorang. Dia di tengah-tengah mereka. Diterapkan kita sendiri di sini ini. Dicari oleh Tuhan seorang yang mau mendirikan tembok gitu. Mau mempertahankan negeri ini ujung pandang
Indonesia. Saya percaya saudaraku, aku wong edan, saya orang gila. Saya percaya dalam waktu dekat hujan akhir turun di Indonesia sini. Jutaan orang Indonesia, termasuk yang keras-keras, akan datang pada Tuhan Yesus. Berlutut, Alkitab mengajar setiap lutut akan bertelut, setiap lidah mengaku. Saya percaya. Saya percaya di Indonesia akan terjadi kegerakan rohani besar-besaran. Tetapi aku mencari seorang. Nah, itu dia. Karena kasihnya Tuhan mau pakai manusia, bukan malaikat, bukan pernyataan Tuhan sendiri. Dia cari manusia, saudara dan saya ini. Untuk apa? Mendirikan tembok, menyetop apa ini? Serangan iblis, pekerjaan iblis, mempertahankan negeri ini. Harakala syakala. Saudaraku, ini National Convention bagus, senang. Hari pertama makanannya luar biasa. Haleluya. Harakala. Kalau begini terus National Convention berikut 2000 orang datang nanti. Tapi bukan itu tok, saudaraku. Tuhan itu ada maksud. 1-2 orang yang berani tangannya berlobang untuk Indonesia, untuk orang-orang di desa-desa itu terjadi kegerakan besar. 1-2 orang seperti Musa, seperti Abraham. Abraham bersedia mengorbankan anaknya sendiri. Musa dialog dengan Tuhan supaya jangan sebuah negeri Indonesia kalau sekarang dimusnahkan. Dia debat, jangan, kalau ada beberapa yang benar bagaimana? Boleh turun angkanya. Kita baca aja dah ya saudaraku ya. Itu kitab Musa, Keluaran, kitab Keluaran, Sacap Nji 32, Keluaran 32, ayatnya 32, 32. Di sini beres pokoknya, Ben ya. Di sini beres. 32 Keluaran. Ben. Di sini ditulis begini. Meriksa yang sana. Sudah? 32. Periksa sambungan. Tetapi, oh ini Musa, ya enggak apa-apa. Tetapi sekarang kiranya engkau mengampuni dosa mereka itu, dan jika tidak kau ampuni, hapuskanlah kiranya namaku dari dalam kitab yang telah kau tulis. Kalau tidak, biar aku juga binasa. Dia pertaruhkan dirinya. Bahasa ini ya, tangannya mau dipaku, berkorban. Musa punya roh Yesus, mau jadi tumbal, mau menyerahkan diri. Saudara mau nggak menyerahkan diri buat pekerjaan Tuhan di Indonesia? Saya mau terus terang ngomong, saudaraku. Dahulu saya bertobat jadi Kristen. Kalau ditanya, kamu mau mati buat Tuhan? Mau, tapi tangannya di belakang. Mau ngomong tok.
Mati betul. Kalau bisa mah jangan dong. Kalau dibakar bersama-sama 100 orang gitu di dalam gedung gereja, apa boleh buat. Tapi catat Tuhan nanti masukkan koran dong. Tapi apa betul mau? Coret namaku dari kitab Al-Hayat itu. Inilah saudara. Saya percaya Indonesia akan dilanda kegerakan besar. Ayah ibu bertobat, kakak-kakak, adik-adik datang pada Tuhan. Tetangga-tetangga, musuh-musuh kita berlutut di hadapan Dia. Tapi perlu tangan berlobang, perlu salib, perlu ada saudara dan saya itu di atas mezbah. Ambil nyawaku, coret namaku dari kitab Al-Hayat, tapi selamatkan mereka. Baca, waduh, saudara. Harakasa, saudara pernah masuk desa nggak? Ini Sulawesi, Kalimantan, Irian, Ambon, Maluku, Nusa Tenggara, seluruhnya, Barat Timur, masuk ke dalam, baru merasa hatinya Yesus itu. Lalu timbul compassion, timbul belas kasihan pada mereka itu. Tidak tahu jalan keselamatan. Nah ini Musa mengatakan, bahasa kita ya, selamatkan mereka. Kalau perlu ambil nyawaku, saya pertaruhkan diriku demi mereka. Indonesia, ujung pandang, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Irian, Sumatera, Pulau Jawa, Nusa Tenggara, Timur Barat, Bali, Madura, Banten, Tanah Minang, Aceh. Mengapa kok masih hidup dalam kegelapan? Karena tangan kita polos, saudara, tidak ada lubang. Karena tubuh Kristus belum bersinar. Hanya kepalanya, hanya Tuhan Yesus. Bagus. Tapi lebih baik kalau seluruh tubuh Kristus itu bersinar. Asyalawakarabakasih. Kita berdoa sebentar ya, sebentar diteruskan sembahyang. Tuhan, kami dilahirkan di Indonesia, dibesarkan di Indonesia, ini negara kami, ini bangsa kami. Tuhan, kami mau berdoa untuk jiwa-jiwa dari Aceh di atas sana, terus ke bawah Tanah Minang, Sumatera Utara. Tuhan, kami mau doakan suku-suku Batak. Oh Tuhan, Kau bangunkan gereja Batak. Tuhan, Kau beri kegerakan supaya semua hamba-hamba Tuhan, HKBP, GKPI, semua dilahirkan kembali, dipenuhi dengan Roh Kudus. Kami berdoa untuk daerah Rio, Jambi, Tuhan, Bengkulu, Sumatera Selatan, Lampung, Bangka, Belitung. Tuhan, kirimkan kegerakan yang besar. Kirimkan, oh Tuhan, dan kalau boleh pakai kami, pakai semua yang ada di sini. Beri pagi hari ini roh tangan berlobang ini, roh salib. Berikan Tuhan supaya seluruh Kalimantan juga mendengar kabar keselamatan ini. Yesus Kristus juru selamat satu-satunya. Yesus Kristus penebus dosa manusia. Tuhan, kami doakan dari sini bersama-sama, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat. Tuhan, Kau curahkan roh-Mu Tuhan,
sampai ke Sabah, Sarawak, Brunei sekalipun. Tuhan, Sulawesi ini dari Sangir Talaut sampai Minahasa. Oh Tuhan, bangunkan Tuhan, bangunkan Gemim, bangunkan gerejamu di Sulawesi Utara ini. Bangunkan, hidupkan Tuhan, supaya keluar dari situ orang-orang yang mau bersedia mempertaruhkan dirinya di atas mezbah. Sampai Sulawesi Tengah, sampai Sulawesi Selatan ini, oh Tuhan, Kau beri kegerakan di ujung pandang ini, pakai National Convention ini, oh Tuhan, supaya terjadi sesuatu. Bangunkan gereja Toraja. Oh, Rokara Sakalaba, Sulawesi Tenggara Tuhan, kami bawa di hadapan tahta Tuhan. Kami tahu Tuhan mau. Sekarang kami doakan bersama, biar pagi ini Kau mencari dan menemukan orang yang mau mendirikan tembok itu, yang mau mempertahankan negeri ini, kota, daerah ini. Demi Tuhan, kami doakan seluruh Maluku Tuhan, dari Halmahera, Seram, Amboina Tuhan, sampai Buru, seluruh kepulauan Maluku kami bawa di hadapan Tuhan. Tuhan, bangunkan orang-orang seperti Musa, seperti Abraham. Oh Tuhan, seperti Paulus, seperti Apolos, seperti Barnabas. Tuhan, bangunkan orang yang tangannya berlubang, mau menyangkal dirinya. Kami tahu Kau akan lengkapi dengan segala biaya lebih dari cukup, berlimpah-limpah. Kami doakan Irian Jaya keseluruhannya. Kami doakan Tuhan kepulauan Nusa Tenggara, termasuk Timur-Timur, pulau-pulau kecil, Sabo, Rote. Oh Tuhan, oh Tuhan, Kau bangunkan Gemit, Kau bangunkan gereja Masihi Injili Timor ini, supaya keluar dari situ orang-orang seperti Paulus, seperti Petrus. Oh Tuhan, Tuhan, kami mohonkan ini demi nama Tuhan Yesus. Karena itu kami percaya Kau dengar. Pulau Bali Tuhan, kami doakan khusus. Ini pulau dewata, pulau dewa-dewa ini. Tuhan, Kau jadikan pulaunya Tuhan. Kau jadikan pulau Tuhan Yesus. Oh Tuhan, Tuhan, Madura, seluruh pulau Jawa, Timur, Tengah, Barat, suku Sunda, Tuhan, orang Baduy, orang Jakarta, kami doakan. Tuhan, landa dengan angin Roh Kudus, supaya terjadi kegerakan seperti di Wales dulu, seperti di Hebrida Baru dulu, seperti terjadi di Azusa Street, California, seperti sekarang terjadi di Amerika Selatan. Tuhan, Kau lawat Korea, lawat juga kami di sini. Ya Allah, ya Tuhan, beri tangan kami juga berlobang. Beri kami juga tangan kami dipentang seperti disalib, supaya Roh-Mu dapat bekerja. Kami doakan Pak Bill Myers, Pendeta Bill Myers dari Jangkar Harapan. Tuhan, dia menghadapi gunung besar, tapi Kau berfirman, bukan oleh gagah, bukan oleh kuat, tapi oleh Roh-Ku. Gunung ini akan dipindahkan. Tuhan, pakai dia, supaya pelayanan video ini boleh tersebar di seluruh tanah air. Dan seluruh rakyat kami yang kami kasihi boleh mendengar kabar keselamatan. Tuhan Yesus, berikan ini. Aku mintakan ini. Bangunkan sekarang, jam ini, di sini. Orang-orang yang berani tangannya dilubangi, yang berani mempertaruhkan dirinya di atas mezbah. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan,
Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Tetapi ayat 34-nya Keluaran 32 sekarang. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa, siapa yang berdosa kepadaku, nama orang itulah yang akan kuhapuskan dari dalam kitabku. Tetapi pergilah sekarang, marching order, perintah jalan, pergilah sekarang, tuntunlah bangsa itu, bangsa ini ke tempat yang telah kusebutkan kepadamu. Akan berjalan malaikatku di depanmu, akan berjalan malaikatku di depanmu. Tetapi pada hari pembalasanku itu, aku akan membalaskan dosa mereka kepada mereka. Saya ini ditanya, saudaraku ya, itu ada anak Tuhan, hidupnya enggak karuan, mencemarkan nama Tuhan, kok Tuhan berkati dia, orangnya kok semakin kaya, hidupnya tidak sesuai. Bagaimana itu kok begitu? Pernah saudara dengar? Nah ini dia jawabannya. Tuhan pakai, Tuhan berkati malaikat Tuhan di depannya, saudara. Tapi jangan kira dosanya itu begitu saja dihapus. Orangnya harus bertobat. Tidak bertobat, ada hari pembalasan. Dosanya akan dituntut, dia akan dihukum, saudara. Tuhan cari manusia, orang yang tangannya berlobang. Kedua, Tuhan cari orang yang suci, dosanya dihapus, bertobat, suci, tidak simpan dosa. Ada di sini saudara-saudara yang simpan dosa. Saudara jadi penghalang, saudara. Bertobat, bertobat, lalu minta tangannya disalib, letakkan diri di atas mezbah. Dosamu kalau saudara tidak bertobat akan dibalas, dituntut balas pada hari pembalasan. Sekarang Tuhan masih berkenan memakai, diberi uang, diberi berkat, karena pekerjaan Tuhan harus berjalan. Saya belajar kalau ada apa namanya catut itu apa? Tang, kalau ada tang jelek, berkarat, kurang bagus, Tuhan pakai. Mengapa? Karena tidak ada tang yang lain. Kalau ada tang yang lain, diambil tang yang lain. Kalau tidak ada, mikrofon yang ada Tuhan pakai. Sekarang banyak anak Tuhan hidupnya tidak suci. Banyak pendeta jatuh soal perempuan, soal duit, damlui, mata duitan. Saudara harus bertobat. Kalau tidak dipakai sepenuhnya, dipakai sementara pada waktu hari pembalasan. Sekarang waktunya bertobat. Karena tang yang tua, berkarat, jelek dipakai. Tapi bagaimanapun tidak sebaik tang yang baru, yang bagus.
Ini mikrofon, ya ini lumayan. Yang kemarin itu yang mesti digini-giniin itu baru bunyi, ya itu dipakai. Tapi kalau mikrofonnya bagus, Tuhan lebih berkenan. Saya mau ajak, mau bertobat saudaraku ya. Jangan datang di National Convention. Wah, denger Pak Avansini, waduh bagus. Pak Michael Watson, bagus. Pulang, dosanya dibawa lagi. Nah itu, jadi tidak tercapai. Saya ini percaya ini hari terakhir ya, betul ya. Saudara bertobat, dosanya ditinggal di sini. Biarin di gedung ini, tinggal aja. Nanti saudara pulang bersih, suci. Besok hari pembalasan tidak usah dibalas lagi. Dan yang terpenting pulang itu tubuh Kristusnya bersinar, tangannya berlobang. Tangan saudara sudah berlobang belum? Asik, banyak sudah berlobang, separuh. Yang ini masih utuh. Yang ini aja, yang ditunjukkan selalu begini. Oh, puji Tuhan. Udah korban, udah. Ini belum. Nah, itu. Jadi pertobatan separuh. Itu. Dirinya diletakkan di atas mezbah separuh. Separuh ini masih gerayangi Coca-Cola. Padahal di atas mezbah. Aralah kasihan ya. Mudah-mudahan Roh Kudus bekerja. Yalah 165 juta rakyat Indonesia. Yang Kristen paling pol, saya kira ya, persis enggak tahu, 20 juta. Kira-kira 140 sekian juta. Tiap hari mati. Masuk ke mana? Aku akan tuntut darahnya daripadamu. Ditulis begini. Ini nggak main-main saudaraku. National Convention ini. Kalau saudara tidak pulang, berubah, Tuhan kecewa. Gambar tetap begini. Saudara bertobat, menyerah, pulang. Gambar Tuhan berubah, oriul oranya turun pada tubuh Kristus, lalu terjadi sesuatu. Saya belajar sesuatu. Tuhan tidak mau menyelamatkan Indonesia kecuali kaki tangannya bergerak, kecuali saudara dan saya bergerak. Lagi satu ayat lagi. Jam berapa ini? Kitab Kejadian 18. Kejadian 18. Ini yang tadi mau saya baca. Kejadian 18, Abraham 22. Kejadian 18 mulai ayat 22 sampai 33, tapi dibaca di rumah. 22 sampai 33. Ini ayat-ayat kuat sekali. Ditulis begini. 18 Kejadian ayat 22. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Kalau bahasa Belandanya Sodom gitu. Ke situ, berjalannya ke situ. Sodom, tahu dom? Kok tahu? Dom itu goblok, saudaraku itu. Berjalan kemana? Ke arah goblok gitu. Itu ke Sodom. Sodomiter kata orang Belanda itu dosa seks itu ada di Sodom Gomora sana. Lalu berpalinglah orang-orang dari situ, dari ujung pandang, dari convention hall,
dan berjalan ke Sodom. Waduh, saudara. Tuh, 3 hari atau berapa ini? 3 hari, 4 hari didengar, diberitakan firman Tuhan, pulang ke kota masing-masing, berjalan ke tuh, saudaranya jawab sendiri. Nah, mestinya kan nggak ke Sodom, tapi kenap gitu mestinya. Ya tuh, mestinya gitu. Terus ditulis, mana ini kok hilang? Mana ini tadi? Nah ini, berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Ya sih, saudaraku, itu rohnya lain ini. Abraham, bapak sekian banyak bangsa, pulang tetap berdiri di hadapan Tuhan, looking unto Jesus. Pulang tetap, visinya jelas. Saya lihat banyak orang Kristen kalau KKR maju, ada altar call, dipanggil ke depan nomor 1 selalu, lari majunya. Paling dulu ke depan, jangan orang deket-deket gitu. Nah, kalau dipotret jadi nonjol gitu ya, saudara, paling di depan nangis. Tuhan Yesus. Bagus, puji Tuhan. Pulang lagi, duduk, bagus selama KKR, bagus. Amin, pulang, bubar, pulang ke rumah. Nah itu, lupa sama sekali itu natsarnya di sini itu. Saya lihat banyak orang Kristen ikut kebaktian firman Tuhan sampai duduknya melongo-melongo, dengar firman betul. Lalu selesai firman, pengumuman, udah gelisah, lalu disuruh berdiri menerima nikmat berkat, ciao, lari, saudara, belum terima berkat, pulang. Jadi tidak menerima berkat. Berkatnya Tuhan dianggap tidak perlu. Hanya firman, tapi tanpa diberkati Tuhan. Firman tanpa Tuhan. Tidak tetap berdiri di hadapan Tuhan. Asyallah. Tapi Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan. Yang lain ke Sodom, dia tetap. Nangkep ya, saudara? Mengapa Abraham tetap berdiri di hadapan Tuhan? Baca satu ayat lagi. Jam berapa ini? Ya, masih bisa ya. Ditulis Abraham 23 ayat berikut. Abraham datang, mendekat dan berkata pada Tuhan ini, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Main diplomasi, saudara, gitu. Tuhan, orang Indonesia 165 juta, banyak belum kenal Tuhan Yesus. Apakah Tuhan akan membinasakan bangsa kami? Orang fasik bersama-sama dengan orang benar. Apa begitu pertanyaan? Mau lebih lanjut, lebih jauh, memulainya begitu. Terus apa jadi? Ditulis ayat 24. Bagaimana sekiranya Abraham berkata, ada 50 orang benar dalam kota itu, di Indonesia itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu? Dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar
yang ada di dalamnya itu. Misalnya bahasa kita, Tuhan kalau orang Kristennya ada sekian, berapa ya? 10, 20 juta, masa 165 juta semua dibinasakan? Masa karena orang Kristen yang sungguh lahir baru, bertobat, Tuhan tidak ada kebijaksanaan begitu kalau bahasa sekarang. Terus ditulis begini, 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Jadi tahu ya saudaraku, itu hati Tuhan Abraham tahu. Saudara tahu nggak hati Tuhan? Tahu nggak? Saya belajar begini, saudaraku ya. Sekarang ini di Indonesia ada 5 bidang di dalam mana Roh Kudus bergerak luar biasa. Prioritas Roh Kudus di Indonesia. Di negeri lain lain lagi. Di sini 5. Urutannya sama, gini, levelnya sama. 5. 1, pelayanan desa. ABRI masuk desa, koran masuk desa, jaksa masuk desa, listrik masuk desa, Injil keluar desa. Nah ini enggak. Ya? Nah, ini berita keselamatan juga harus masuk desa. 1, pelayanan desa terpadu, integrated gitu. Nah, ini 1 prioritas. Saudara bergerak di sini, Tuhan pakai. 1. Kedua itu soal pendewasaan, maturity, menjadi Kristen sempurna, menuju ke sana. Semua pelayanan yang membawa umat Kristen lebih dewasa, prioritas. Roh Kudus bergerak di situ. Tidak sempat diuraikan, saya sebut tok gitu ya. Ada lagi 1, PW, praise and worship, puji-pujian dan penyembahan. Di mana ada praise and worship, Roh Kudus nyata-nyata hadir bekerja. Prioritas. Haleluya. Ada lagi 1, teknologi modern, audio visual aid. Bukan AIDS, pakai S lain lagi ya. AIDS, siapa yang bawa AIDS? Enggak. Barangkali dibawa gitu. Nah itu, ini aid, audio visual. Ini tadi ada overhead projector, itu teknologi audio visual. Nggak usah pakai buku lagi, di proyeksi gampang. Nah, itu. Sekarang ada epidiaskop. Epidiaskop itu model overhead, tapi nggak usah pakai transparansi, tidak usah pakai apa namanya itu plastik yang tembus pandang itu, nggak usah. Langsung aja buku ada gambarnya, taruh gambarnya ada di situ. Waduh, harganya murah, sitio. 4 juta kira-kira. Di mana audio visual aid, teknologi modern dipakai buat Tuhan. Roh Kudus nyata-nyata ada, dipakai saudara. Tuh, overhead sekarang persekutuan doa kecil-kecil punya overhead. Tuh, di mana-mana sekarang. Ini yang untungkan yang dagang overhead projector ini. Ya, puji Tuhan. Nah, ini prioritas keempat. Di mana ada barang-barang ini atau dibalik, di mana Roh Kudus bergerak, nanti kan muncul teknologi modern. Asyikala. Sudah ya, saudaraku. Nah, satu lagi. Apa ini tadi? Ini sebelum lupa, Pak Bill Myers ini pakai televisi, teknologi modern. Tuh,
di video, kirim masuk dalam rumah tangga daripada nonton porno, kan lebih baik nonton National Convention ujung pandang gitu. Saudara pernah nonton porno? Di ujung pandang nonton nggak? Nah itu saudaraku, itu audio visual aid dipakai oleh Tuhan. Saya dengar sendiri, tidak bisa nyebut nama. Di Jakarta ada orang-orang gitu aja dah. Kalau datang kebaktian, apalagi National Convention, nggak mau, nggak bakal mau. Kebaktian minggu, nggak bakal mau. Dipinjemin video, mau. Pinjem sendiri, nggak bisa. Kirim anaknya, anaknya pinjem, di rumah diputer, papenya nonton firman Tuhan. Roh Kudus pakai prioritas keempat ini. Satu lagi apa ini? Lupa saya. Desa, praise and worship tadi, teknologi modern, pendewasaan, kurang satu. Kalau saudara jadi pendeta, tulis semua. Jangan niru saya, semua luar kepala, lali. Lupa. Nanti ada lagi satu. Nah ini saudaraku ya, ada prioritas-prioritas. Kalau kita bergerak di situ, Roh Kudus pakai kita. Dipakai. Kita keluar dari prioritas Roh Kudus. Berat. Susah. Om minus om, tolong om, waduh minus om, waduh banyak problem om, silih berganti problem terus. Kalau saudara mau ke Surabaya kembali lewat hutan Sulawesi Tengah, lalu berenang kembali ke Surabaya, silih berganti kesulitannya. Kalau nggak dimakan hiu, ya dimakan ikan paus gitu. Kalau nggak dimakan ikan paus, digerigiti ikan kecil. Jangan lewat jalan yang tidak semestinya sesuai dengan gerakan roh. Nah, ini Abraham tahu saudaraku, hatinya Tuhan. Ditulis apa tadi? Ditulis jauhlah kiranya 25 daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil. 26. Tuhan berfirman. Tuhan berfirman. Saudara, diplomasi Roh Kudus benar, Tuhan berfirman. Ada orang Kristen mengatakan, Om ini bolak-balik kok mengatakan disuruh Tuhan ke sini, disuruh Tuhan ke sana. Saya sudah Kristen 20 tahun, Om, belum pernah disuruh Tuhan. Nah itu tidak bisa nangkep firman Tuhan, tidak tahu hatinya Tuhan. Abraham mengatakan dijauhkan, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian. Tahu hatinya Tuhan. Ayat 26, Tuhan berfirman. Kena hatinya, sesuai caranya, Tuhan jawab. Dijawab apa? Tuhan berfirman, jika ku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom itu, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka gocaplang 50 jiwa tok. Seluruh Sodom diampuni. Itu Sodom kota jahat, saudara. 50 diampuni. Indonesia berapa? Seluruh Indonesia diselamatkan.
Korea Selatan. Yang saya dengar, saudaraku ya, betul enggak terakhir angkanya saya enggak tahu. Tentara Korea Selatan yang saya dengar lebih dari 50% sudah dengar Injil. Lebih dari 20% yang saya dengar sudah bertobat lahir baru. Setiap 100 tentara 20 anak Tuhan sungguh. Waduh, saudara. Tentara kita, tentara Kristus kita, National Convention ujung pandang, diam semua. Kalau nanti, saya kira saya tidak akan berbuat. Kalau nanti ada altar call, siapa mau tangannya terlobak, siapa mau bersinar dengan kemuliaan Kristus, seluruh tubuh Kristus bisa bersinar, maju. Kira-kira berapa yang maju ya? Semua. Wah, masalah. Assalamualaikum. Kira-kira berapa yang maju? Kalau nanti andai kata saya ngomong, jual semuanya dan ikutlah aku. Yang berani jual berapa? Yang bener aja, ini mah firmannya nggak bener nih. Sekarang bakas 50, tidak ada waktu. 50 jadi 45, 45 jadi 40, 40 jadi 30 orang, 30 jadi 20 orang. Abraham ngomong terus, berdoa terus, dialog, diplomasi terus. Saudara diplomasi enggak dengan Tuhan untuk keluarga saudara, suami istri, orang tua anak, dialog terus enggak? Supaya suami istri selamat, supaya anak selamat. Berdialog terus enggak untuk sesama umat Kristen? Berdialog tidak untuk keselamatan ujung pandang kota saudara, untuk Indonesia. Nah, saya tahu, nanggap sekarang. Pulang dari sini saudara, ada orang yang tangannya mau berlobang gitu. Bahasa Belandanya itu, suruh berhenti. Bahasa Belanda mengatakan in the breast stand. In the breast stand berarti ini tembok saudaraku ya. Nah ini ada tembok ya. Ini misalnya tembok ini. Hanya di sini ada lubang. Dari sini musuh bisa masuk. Musuhnya kuat. Dari sini nggak bisa. Atau ini aja deh ya. Ini tertutup, seluruhnya tertutup. Hanya ini lubang. Nah, in the breast stand berarti gitu. Musuhnya nggak bisa jalan, ditahan oleh orang ini. In the breast stand. Abraham dari 50 diturunkan sampai angka 10. Kita baca yang 10 aja ya, menghemat waktu. 32 katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata lagi sekali ini saja. Sekiranya 10 didapati di sana. Firman-Nya, firman Tuhan, aku tidak akan memusnahkannya, karena yang 10 itu Tuhan beri kami peserta konvensi nasional ujung pandang. Tuhan, kalau yang di sini sungguh-sungguh pulang, tangannya mau dilobangi, dirinya mau diletakkan di atas mezbah,
Tuhan akan selamatkan Indonesia, tidak. Ya ralaka sikandara, Tuhan mau selamatkan papa mama, enggak. Tuhan mau selamatkan kakak-kakak, adik-adik saya, tidak. Tuhan mau selamatkan famili saya, tidak. Tuhan mau selamatkan kota saya, tidak. 10 yang benar. Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya, karena yang 10 itu in the breast stand. Nangkep saudara. Pendeta Bill Myers akan dapat duit 5 miliar atau berapa kemarin itu, 5 miliarnya kalau ada orang berani tangannya berlobang, berani dirinya ditaruh di atas mezbah. Ayah, ibu, saudara, suami, istri akan bertobat, akan bagus nanti hubungannya kalau salah satu mau tangannya berlobang, mau dirinya ditaruh di atas mezbah. Diplomasi rohani dengan Tuhan. Anak-anak dengan orang tua, sekarang anak Kristen dengan orang tua Kristen, ora karuan hubungannya, saudara. Tidak bagus hubungan. Saya percaya bisa bagus. Bahkan seluruh bangsa kita ini bisa diselamatkan. Sekurang-kurangnya dengar Injil dan bisa memutuskan ya atau tidak. Kalau ada yang mempunyai roh Yesus ini. 2 menit. Sudah ada makanan. Sabar sedikit. Ada seorang saudaraku yang namanya Yesus, meninggalkan surga, jadi manusia model saudara dan saya. A man of sorrows. Menderita bukan karena harus menderita. Dia berhak, punya hak mutlak, tapi dia mau menderita untuk menyelamatkan orang lain. Namanya Yesus Kristus. Tangannya berlobang, bukan kena pisau karena sedang mengupas mangga, bukan, tapi disalib. Dirinya disalib di atas kayu yang kasar. Sejak lahir dihina, sejak lahir, bahasa Jawanya, le bapakmu ndi le, ditanya teman-temannya, ayahmu mana, gak bisa jawab. Kecil, ketika sekolah, misalnya sekolah zaman itu, teman-temannya mengejek semua. Kamu anak haram ya, kamu anak haram ya. Sejak kecil menderita, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Nah, roh ini, saudara, sejak kecil sampai besar, hidupnya dipersembahkan untuk pekerjaan Tuhan, supaya kehendak Bapaknya terjadi. Akhirnya dia serahkan semuanya, nyawanya, jiwanya, badannya, kekayaannya, lalu mati dikubur. Tapi maut tidak bisa menahannya terus. Dia bangkit kembali ke surga, menghadap Bapaknya, lapor, sudah selesai. Bapaknya mungkin mengatakan, duduk kamu sebelah kananku. Mungkin dia jawab, belum, masih ada satu yang perlu aku minta. Bapaknya mungkin tanya, kamu sudah berkorban semuanya untuk mereka, kurang apa lagi? Sekarang giliran mereka. Mungkin Tuhan Yesus masih menjawab, aku minta satu hal lagi.
untuk mereka. Aku minta roh Tuhan, rohnya Yesus, rohnya Allah untuk diutus, dikirim penolong yang lain. Roh Kudus dia kirim. Saudara sudah memiliki Roh Kudus belum? Sudah. Sudah dipenuhi dengan Roh Yesus itu belum? Roh tangan berlobang, roh mau mati untuk orang lain, roh kembali dari sini menyerahkan segala-galanya untuk pekerjaan Tuhan. Saudara sudah dipenuhi Roh Yesus? Asyikala pakaian talawat. Sebentar mau saya ajak berdoa ya saudaraku. Kalau ada Roh Yesus ini, suami istri kan beres. Ada di sini suami istri tidak beres? Demi nama Tuhan Yesus, sebelum makan saudara bereskan. Demi nama Tuhan, datangi istri, datangi suami, pegang tangannya, pegang baunya lebih bagus, dipegang, katakan aku sayang padamu. Pemberesan itu salib saudara, itu tangan berlubang. Anak-anak dengan orang tua mungkin ada di sini, ada sesuatu, saudara datang demi nama Tuhan Yesus, datangi papi mami di sini, salami, rangkul, katakan aku punya Roh Yesus, aku cinta pada papa, pada mama. Kerjakan nanti saudaraku ya kalau berdoa. Ada sesama saudara, tidak begitu enak hati begitu, datangi, salami, Roh Yesus suruh saya datang, nanti terjadi sesuatu. Haleluya. Ayo kita berdoa.